video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jemaah maghrib, rahimakumullah. Marilah kita awali majelis kita yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini dengan bersyukur kepadanya, dengan syukur yang sebaik-baiknya, karena Allah telah mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dalam hidup ini kecuali dengan izin Allah. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, pada malam ini kita akan mengulang-ulang kembali pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khususnya ayat 168 surat kedua surat Al-Baqarah yang kita sebutkan, kita bacakan tadi, di mana dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita terkait salah satu ajaran pokok di dalam Al-Quran yang kalau kita perhatikan Muhammad Rashid Ridho itu menyebutkan salah satu ajaran pokok yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah ajaran tentang halal dan haram. Ini tentu penting untuk selalu kita ingat, kita laksanakan, karena dia memiliki efek yang panjang. Rezeki itu membuat kita bermodal menjalani hidup. Dari situ berawal banyak hal.
Di sini dijelaskan himbauan terkait atau kepada semua manusia. Ini jalih suara ibu, lain. Kadang tak terlalu karih, kadang-kadang tak jalih lu, lain jalih. Kalau karih lain ya, jalih lain. Kadang-kadang dan karih ya, menyatu saja kata-kata ya kan. Kalau di jalan, jalan setelah. Di sini diarahkan kepada seluruh manusia. Jadi sebenarnya dalam settingan Allah tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia itu membutuhkan untuk hal-hal yang halal, yang baik. Makanya banyak produk halal itu sekalipun di negara yang mayoritas non-muslim itu tetap laku. Karena di sini disebutkan ya ayyuhan nas. Adapun terkait dengan yang tidak halal itu ada dua kategorinya, jenisnya dan cara mendapatkannya. Yang haram itu kalau dari segi jenisnya kan jelas. Mana saja benda-benda yang haram. Tapi dari segi mendapatkannya sehingga membuat sesuatu yang jenisnya halal tapi hukumnya haram. Nah, itu yang agak susah mengidentifikasinya dan menghindari. Yang pitihnya tuh halal kan, tidak ada bercampur dengan babi pitihnya, tapi dia statusnya haram, tidak boleh kita pakai. Dan yang akan kita bahas agak panjang di sini bukan hanya kita langsung yang mengakses yang tidak halal itu. Ada kalanya kadang-kadang kita menjadi media, jalan menyampaikan orang lain ke yang tidak halal. Nah, itu kan gawat itu. Itu tidak satu itu. Tapi kita membuat orang lain sampai kepada hal yang tidak halal itu. Ada kawan aku, dia kematian bapaknya, jadi bapaknya meninggal, supaya kumbuh kan, yang merantau ke Jakarta, kawan dake mau mana aku sekolah kan, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, dia menghubungi saya, Buya, bak cara membagi warisan bapa, ibu bapa. Ketika bertanyakan, ado nak dibagi, ado. Nan ka menerima pembagian tu ado. Sia saja nan ado. Ado anak-anak bertujuh. Ibu masih ada, masih. Tapi sebelum dibagi itu pastikan dulu papa ada utangnya tenda. Kemudian ada wasiatnya tenda. Nah, itu masalahnya biasa. Yang jadi masalah itu papanya ku berwasiat baraso tabungannya, jadi apa punya tabungan
sebanyak 122 juta kan? Itu hanya dibagikan untuk anak-anaknya yang di kampung Batigo. Seorang laki-laki 2 produksi, anaknya 7, 5 laki-laki 2 produksi. Yang sampai laki-laki itu merantau, ada yang di Padang, ada yang di Jawa, di Jakarta. Jadi ayahnya ko, papanya ko berwasiat, itiko bagian saja untuk anaknya yang di kampung. Seorang laki-laki paling Padang, dan ada adiknya berdua produksi. Karena menurutnya yang merantau, yang di Jakarta, yang di Padang itu ekonominya lah sehat-sehat kecil. Kecil kawan nama itu kan dia tahu wajah curhat. Kami itu banyak masalah lah masih kan. Tapi wasiatnya model itu bunyinya. Kira-kira lebat tuh wasiat model itu. Jadi ini wasiatkan ke anaknya, iti ko tabungan ko bagikan di rumah saja. Laki-laki seorang, produksi berdua. Kira-kira lebat tuh wasiat model itu. Ibu, awak belum pernah nerima wasiat dari dia. Tidak ada pengalaman. Mungkin dia belum pernah nerima wasiat. Atau kau Pak Haji pernah nerima wasiat? Itu kalau dilaksanakan wasiat itu kan jadi problem bagi anak-anak itu. Anaknya bertujuh, nandape wasiat cuma batigu. Itu dengan alasan karena nan barampe ke nyelai merantau. Nah, kalau merantau itu orangnya hebat-hebat ekonominya. Ini mau ditupakan. Kalau orang merantau itu pasti hebat ekonomi. Namun sekitar seminggu yang lalu kan, udah perlu ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Kalau dicari orang situ ada yang nak makan raju, ada yang kadang-kadang payah lah hidupnya. Sama Allah dia karena dia malih pulang deh, bertahan di situ. Jadi kalau wasiatnya ini dilakukan, bisa ndak pakai lo anak-anaknya dia. Nanda dapat merasa dizalimi, yang dapat mengambil hak dari yang tidak dapat. Bahkan dari segi posisinya sendiri sudah tidak benar. Seorang yang akan meninggal itu tidak boleh berwasiat untuk anak-anaknya berkaitan dengan harta. Jadi kalau ada orang yang akan meninggal kan, ditulis wasiat. Kada itu untuk siano, fotoko untuk siano, itu untuk siano. Baginya ke anak-anaknya saja kan, dengan alasan beko jangan sampai anak-anakku ribui bermasalah, pacah, batangka. Lebih betul itu? Tidak. Wasiat itu tidak boleh kepada calon ahli waris. Anak-anak itu nantilah itu jatahnya. Dari mana jatahnya? Dari harta warisan. Pembagiannya lado di situ, barang-barangnya sekian, itu cara baginya. Jadi tidak sedikit orang-orang yang berharta itu tidak bisa membedakan antara warisan, wasiat, hibah. Pemberian atau hibah, wasiat pasan sebelum mati terkait dengan harta dan lainnya itu yang nanti dilaksanakan setelah dia meninggal. Kemudian warisan, yaitu harta yang dia tinggalkan setelah dia meninggal.
Karena ketiga-tiganya memiliki perbedaan makna dan konsekuensi. Ada aturannya masing-masing. Jadi kok wasiatnya sebelum meninggal itu terkait dengan yang di luar ahli waris. Keciankan anak tanah yang di situ tuh sedekahkan, wakafkan ke Masjid Al-Hijrah. Itu boleh. Karena Masjid Al-Hijrah tidak termasuk calon ahli warisnya. Dengan syarat jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Nah, kok lebih dari sepertiga, tidak boleh loh. Paling banyak dikeluarkan hanya sepertiga. Ini salah satu bentuk ketidaktahuan terhadap hukum yang membuat orang yang ditinggalkan itu nanti bermasalah dengan status harta yang dimilikinya. Aku masih kare saja anak yang gadang. Aku kan wasiat ayah. Kalau tidak dilakukan, sensaro ayah kita di akhirat durako gitu. Nah, kadang-kadang kan bisa itu dijadikan alasan. Jadi kita nan la dake sadayana. Ya. Mau nak nyebut buaya paling dake tu, walaupun buaya paling bagus juga. Ya dake sadayana. Ibu, kita yang memiliki harta, apalagi banyak kan, itu biar nanti menimbulkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kita sekalipun kita telah meninggal. Tahu tentang ajaran Islam berkaitan dengan harta. Apa tu hibah, pemberian ketika kita hidup kan langsung diserah terimakan, dan sejak itu kita tidak ada urusan dengan harta tu leh. Apa itu wasiat pesan kita sebelum kematian berkaitan dengan harta itu nanti dilaksanakan setelah kita meninggal, dikaitkan dengan kematian setelah meninggal, dan itu untuk yang di luar ahli waris. Ajarkan kepada anak-anak nanti, kok kami tidak ada oleh, bukan kami ya, kok ayah atau kok ibu tidak ada oleh. Nah, bagi modeko. Kalau tidak tahu taruhnya, tanya ke Mas Haji itu, tanya ke Pak Kual, tanya ke Ustaz. So kalau tidak nanti dia akan berkelanjutan di situ. Jadi mau kecat ke kawan tadi kan, kalau itu wasiatnya itu salah. Jadi kini musyawarahkan dulu dalam keluarga itu, berasa wasiatku sama-sama untuk tidak kita lakukan, tapi kita bagi menurut ketentuan agama. Itu jawaban pertama kayaknya. Akhirnya dia kan berapa hari sudah itu datang WA-nya balik. Kami dah sepakat untuk dibagi sesuai dengan ajaran Islam, hukum waris. Linda dia udah ada di kampung tu, dak nyala. Dia adik-adik manusia itu linda dak. Dia ibu dak jadi. Kamilah sepakat untuk dibagi menurut menurut hukum Islam. Nah, bertanya, apa yang akan dibagi? Kata ibu yang dibagi piti saja ya kan? Bakok piti saja yang dibagi. Karena rumah ke ibu masih ada saja kan? 3 poin peninggalannya tu. Piti 122 juta, rumah, kemudian ada tanah kan? Pokok peti saja, rumah aku kecil ibunya masih hidup, jadi tidak bisa dibagi. Yang tanah aku ke tanah ibu.
Coba tanya, nan rumah tu ndak satu ayah di situ, ndak satu papa di situ. Setahu aku, papanya itu kepala sekolah, ibunya itu ibu rumah tangga. Bako bisa disebut rumah ibu. Karena rumah itu haratu tanahnya itu warisan ibu. Jadi di rumah itu berada di lokasi istrinya, Pak. Terus ya yang bangun piti ibu atau piti apa? Piti apa saja kan? Bara satu ibu pengeluaran piti itu bangun rumah. Ibu tidak ada kerajaan itu piti apa saja. Ah, kalau begitu itu rumah kedua berarti itu. Rumah ibu tanahnya, rumah apa? Rumahnya kan. Jadi ibu tanahnya, rumah. Lebih bisa dipastikan harga tanah dan harga rumah. Berapa dulu modal rumah itu? Lalu cara metong aja kan. Ah, kalau itu jalan tengahnya berarti rumah itu separuh-separuh. Berarti rumah itu rumah kedua, separuh punya ibu, separuh punya apa? Modal ibu tanahnya, modal apa? Bangunannya. Separuh-separuh. Kemudian yang tanah kecil itu itu tanah ibu. Jalan tanah ibunya. Tanah itu adalah tanah kakak ibu yang dilapihnya bagian kakak ibunya. Kemudian dijual, dibeli oleh ibunya. Mungkin ibunya kan punya ame-ame, dia kasih dia apanya kan. Nah, jadi kini sertifikatnya ibu yang punya. Nah, iyalah kalau itu. Berarti harta warisannya dua tuh. Satu PT 122 juta, yang kedua separuh rumah. Itu harta warisannya tuh. Sampai situ paham? Kalau cara bagi-bagi rumah itu, mereka cara baginya dulu hartanya dulu. Berarti harta warisannya PT 122 juta di bank, kemudian separuh rumah. Bako separuh rumah tadi, karena rumah itu milik berdua. Ibu modalnya tanah, apa modalnya bangunan. Berarti separuh-separuh. Apakah rumah itu harus dibagi? Kalau nan bagian apa? Yuk, karena Pak meninggal. Yang bagian ibu tidak. Berarti nan dibagi itu hanyalah 50% dari rumah. Yang 50% lebih milik ibu. Tidak bisa dibagi ibu, masih ada kan? Jadi separuh rumah dan sebidang tanah itu milik ibu, dan itu tidak dibagi karena dia adalah milik ibu di mana ibu masih hidup. Ibu paham sampai situ? Kemudian sekarang bagaimana cara membaginya? Tanya dulu, hutangnya ada enggak? Enggak. Wasiat di luar yang tadi yang lagi itu batalkan tadi itu ada enggak? Ada juga wasiat untuk anak yatim lah kan? Untuk apa? Enggak. Berarti dibagi. Berarti ahli warisnya di situ adalah istri dari yang meninggal ya, berarti istri, ibu dari kawan gua tadi. Kemudian 7 orang anak, berarti 8 ahli waris. Istri dan 7 orang anak, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Jadi istri mendapat 1/8. Karena kalau suami meninggal
jika suaminya memiliki anak, apakah anak yang dari dia sendiri atau anak dari istri suaminya yang lain, istri lain dari suaminya. Misalnya kan, inyo istri yang kedua, bukan istri kedua, istri dan kedua apa bedanya? Maksudnya menikah denyo setelah istri yang lama itu ceraikan, bukan sekali dua istrinya itu. Nah, dulu dengan istrinya yang pertama itu, yang sudah bercerai itu juga punya anak. Dengan dia juga punya anak. Sama istri yang pertamanya itu anaknya satu, sama dia anaknya dua. Berarti suaminya meninggalkan 3 orang anak. Tetap hitung anaknya yang di istrinya yang dulu itu. Itu kan tidak ada awak gitu. Di awak yang tidak ada kaitannya, di ayahnya tetap anaknya, walaupun lah tidak menjadi istrinya ibunya. Jadi ketika suami meninggal, yang dia itu meninggalkan anak, baik dengan istrinya yang ketika dia meninggal itu, atau dengan istrinya sebelumnya, baik istri sebelumnya itu masih hidup atau sudah meninggal juga, maka bagian istri itu adalah 1/8. 1/8 dari 122 juta tadi, dan 1/8 dari separuh rumah tadi. Jadi rumah ibu itu 2 bagiannya lain. Pertama separuh rumah tadi itulah mutlak miliknya tadi. Kemudian 1/8 dari rumah yang separuh lain itu jatahnya karena dia mendapat warisan dari suaminya. Nah, itu. Kemudian anak bagaimana? Anak juga dibagi seperti itu. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau anak laki-lakinya 5, itu bagiannya menjadi 10. Sementara anak perempuannya 2. Jadi untuk jatah anak itu 5 kali 2 10 tambah 2 12. Berarti anaknya dianggap 12 orang. Karena anak laki-laki itu 2 bagiannya. Anak berusia cie. Berarti kan kalau 5 kali 2 10 tambah cie kali 2 2, berarti 2 balik. Sisa harta yang tadi 7/8, kan 1/8 tadi lah untuk ibu itu. 7/8 itu dibagi 2 balik. Beko 2/12 atau 1/6 untuk anak laki-laki pertama, 1/6 untuk anak laki-laki kedua, 1/6 untuk anak laki-laki ketiga, 1/6 untuk anak laki-laki keempat, 1/6 untuk anak laki-laki kelima, 1/12 untuk anak perempuan, 1/12 untuk anak perempuan. Habis adanya itu. Ada yang bertanya sampai sini? Anak tiri enggak? Enggak. Tunggu sebentar Pak. Kalau anak tiri tidak masuk ke daftar ahli waris atau calon ahli waris, tapi anak tiri awakku lah samo je anak dari ketik awak kan. Caranya anak tiri itu melalui wasiat tadi. Anak tiri boleh dapat bagian melalui wasiat. Jadi sebelum meninggal ayah tirinya kau kan kecengkai istrinya. Foto yang dipakai di siano tu pakai karajo tu ambo wasiatkan tu inyo diagian kenyo dengan syarat jumlahnya tidak lebih dari 1/3 seluruh harta. Jadi di luar ahli waris, kalau dia mau dikasih karena alasan-alasan tertentu, dia dapat bagian dari wasiat.
Kalau ingin maju lain melalui hibah. Kalau hibah lebih bebas. Ya Puan, dia nanti ini tidak masuk. Lah, kok masih panjangnya pada tolong lemahnya. Sambut je lah. Beko aku dapat uang dana kan bukan ngerti. Banyak klien kata bah. Banyak nak. Jadi ya. Satu tinggi itu pasti kena kesepakatan, bukan berdasarkan berdasarkan maka dibolehkan itu maka kewajiban dari kebaikan. Ya. Sebentar Pak Ji ya. Pak Ji tunggu giliran. Pak Ji terlambat ambil karcis tadi kan. Siko karcis dekat dulu. Yang akan dibagikan itu adalah harta milik yang meninggal. Apakah berasal dari usahanya sendiri atau dia mendapat pembagian dari yang lain-lain? Mungkin ada yang menghibahkan, mungkin dia juga dapat warisan, asalkan itu miliknya sendiri, bukan milik yang berserikat dengan orang lain. Kalau ada orang tua kita punya perusahaan, baduanya aja kawannya, pisahkan dulu mana punya itu saja dia. Pusako tinggi itu bukan milik kita. Itu adalah milik kaum kita yang ada di antara kita, diberi amanah untuk mengelolanya. Karena itu ketika kita meninggal, hak pengelolaan itu pindah lo ke lain. Dan itu tidak termasuk yang dibagi. Kecuali pusako tinggi yanglah dibagi-bagi. Kan ada lo gitu, ada keturunannya lo kola punah, kola habis, kola dole kan. Akhirnya dibagi-bagi saja lah. Tidak dole itu lah punah kan. Nah, kalau tidak ada oleh keluarganya, tidak milik bersama lagi, sudah ini saja tinggalnya, baru itu menjadi milik dia dan dia termasuk harta warisan. Jadi bisa juga harta yang dulunya pusaka tinggi, tapi karena olah dibagi-bagi, kalau jadi miliknya itu, itu masuknya yang dibagi. Tapi selagi masih milik kau, itu tidak ada urusan, balik ke kemenakannya saja. Dan semua harta warisan itu, baik hasil usaha, mungkin dapat hibah, mungkin dapat warisan, mungkin dapat bagian dari pusaka tinggi yang lakunya ini, semuanya dibagi menurut hukum waris itu, bukan berdasarkan kesepakatan. Ada kesepakatan di situ. Kalau ingin juga di luar itu, kaja yang dua tadi, hibah ketika masih sehat, wasiat ketika lah sakit-sakit kematian. Kalau tidak masuk ke situ, lapehnya kewarisan satu, tidak ada ketentuan lain yang bisa mengganggu hukum tadi. Jadi bukan berdasarkan kesepakatan jika dia sudah termasuk harta warisan. Tapi kalau yang pusaka tinggi, yang masih ada anggota kaum, balik ni, dilanjutkan di kemenakan ni kau, dilanjutkan di kemenakan ni kau. Apa? Banyak pusaka tinggi Pak. Ini kabar-kabar lagi kami apa Wan? Mah tahu kan? Giliran Pak Ji lah. Ya. Nah, ya.
Ada salah satu kebiasaan baik awalnya kan, tapi dia kerana lah berubah model hidup aku lama-lama jadi masalah. Pakailah dulu, bawa salah, apa salah, sehingga nak sejalih statusnya ikukulah berpindah hak miliknya dengan diberikan, atau sampai kapanpun tetap menjadi hak pakai. Kadang-kadang itu tuh lupa mengklirkannya. Jadi pun Iya. Tapi ikrar pemindahan haknya itu tuh pakai salah. Pokoknya lah salah sawah tu. Sehinggalah berketurunan-keturunan aja lahir kan. Hakikat terkait dengan harta milik itu adalah harta yang memang sudah dia miliki. Mungkin hasil pekerjaannya, mungkin hasil dia beli, mungkin hasil dia dapatkan, mungkin dapat hibah kan. Sebenarnya jika kau biar di rumah hamba tu ambil salah dia biar aku suritnya, buat surat serah terima hibah kan. Itulah sah milik bu. Kau nyampang bangkrut beliau nanti kan, baliknya itu rumah hamba dulu biar. Ada rumah apa sekarang ke rumah hamba. Itu kan hamba yang bagi dulu. Setelah pagi itu ada kaitannya dapat punya hamba. Baru bisa balik ke beliau boleh kalau bahagian lah boleh. Kalau nak bahagian tak pindah-pindahnya nanti. Kadang-kadang yang model-model itu lupa kita untuk mengklirkannya. Kok nyampang kasus tadilah jalih-jalih diagian kayaknya. Misalnya kan dulu ketika angku ko elok-eloknya kan ambil salah dia angku pilih yang sawah tu saja kan. Jalih itu diagian kayaknya. Kalaulah jalih miliknya meninggalnya itu menjadi warisan dari keluarga. Tapi kalau hak pakai dia kan meninggalnya balik sawah angku tu boleh. Sebab dulunya mendapatkan sebagai penggarap kan untuk memanfaatkan. Ya, kalau tidak berstatus hibah pemberian. Kadang-kadang itu yang lupa kita memastikannya. Makanya dulu Ambo agak mengharapkan status tanah masjid itu kok capek dijalian status wakafnya. Sebab kalau tidak nanti bisa diklaim oleh pemerintahan daerah, pemerintahan kota. Itu tanah fasum tu, tanah wakaf itu. Karena status wakafnya tidak kita clearkan. Sama kasusnya jo dulu angkunya mewakafkan. Kerana nak keadilan dulu statusnya dari segi hukumnya tiba-tiba cucu tidak ada orang. Akhirnya di runtuhan masjid itu dijadikan kadai dia anak-anak. Itu pentingnya menjelaskan status tu. Kalau kini tuntasnya keluar akta hukumnya kan, kusuri, sertifikat, kau itu kan. Betul kita kan anak gitu. Kita punya misalnya kan, mungkin di antara kita punya tanah di situ, punya kadai di situ, punya usaha di situ. Nan kadang adalah berkeluarga, angkelola kadai itu. Kemudian nan seorang ambil rumah kos di tanah itu.
kelola duit rumah kos jalian statusnya kada itu bagian kayaknya atau nyo diagi hak kelola. So nanti kalau lah diagian kayaknya meninggal ya itu tidak masuk warisan ya. So lah lapeh kayaknya. Kalau diagian kau sureknya, kau tanda terima, kau segala macam. Boleh itu saja. Sehingga nanti ketika ayahnya kau meninggal, adiknya nak cek, kadainan itu tu masukan ke daftar warisan. Nah itulah lapeh, lah diagih. Jadi bajaleh-jaleh akadnya itu penting banget. Kan kadang-kadang kabur-kaburkan. Semua ada kita pergaulan kan. Kadang-kadang lah banyak tuh kawan yang malu-malu. Sano ko piti pakai ka pakai saja. Pakai ko minta ko utang mana jaleh. So tu santa pakai 50 lah. Pakai piti 100 lah. Pakai ko apa? Kalau lagi selesai. Tapi kalau utang bayar kan. Ditagih nanti. Nah, ada istilah pakai itu. Ada istilah utang atau minta. Ya. Lapa jadi? Silakan. Biar. Yang kedua itu ada orang yang meninggal. Aku itu lagi ajar karena tiga pas meninggal ada oleh satu harta gunung ini sebenarnya dalam konsep hukum Islam itu tidak ada harta gunung ini itu. Harta gunung ini kan arti harta bersama. Dalam perkawinan Islam itu setiap harta itu milik istri atau milik suami, milik istri atau milik suami itu jalih itu. Rumah ke sana punya, laki atau bini atau laki 50%, bini 50%, atau laki 70%, bini itu dari awal-awal aja lah itu. Otoko mah, otoko ya udah malin, tapi dia udahnya kan, untuk itu, aja lah kali kan, namanya namanya, itulah masuk punyanya. Jadi nanti ketika suamiku meninggal, nah dia itu oto lah dia gen ke istrinya. Jadi tidak ada yang ragu. Yang harta bersama itu dalam bersama yang tadi itu rumah misalnya ke rumah ke 50%. Tidak ada ribut-ribut itu ketika seseorang meninggal atau bercerai kan tinggal atau ya dibawa sekali ke tinggal ke bawa ke tinggal jalih satu kan. Kadang-kadang kita di situ tu alun menerapkan, jangan menerapkan kadang belum paham tu. Apa lah lelaki bini? Peti udah, peti amo, itu bu, iya. ATM muda, ATM amo di dompet amo, iya betul bu. Nggak boleh begitu. Ternyata kami dia. Kadang tapi apa minta Allah kan, minyak. Itu laki yang paling menderita itu. Satu kan. Yang kedua, ketika seseorang ayah meninggal yang punya cukup banyak harta, sebelum dia meninggal sudah membagi-bagi semuanya pada anaknya. Sehingga tidak ada lagi yang dia miliki, malah tinggalnya lah di rumah yang sudah diberikan kepada anak-anaknya. Berarti ketika dia meninggal, selesailah. Tidak boleh dibagi-bagi. Sebab yang inyo punya itulah jaleh-jaleh di bagian. Tapi ada syaratnya ya. Ketika membagi bagian itu tetap memperhatikan aspek keadilan. Jadi ketika ayah hibah bagi-bagi itu perhatikan tuh aspek keadilan walaupun jumlahnya mungkin tidak sama tapi aspek keadilannya ada. Angkalah punya rumah karajo ngapolo ang tanah saya
Ko adi anggo nyolon bakarajo rumahnya ndak dol. Kini tanahnya dagi dibuat rumah sekaligus. Ndak ada ya kecananya. Berarti itulah adil namanya itu. Karena lah sama-sama menerima. Jadi kalau kita meninggal ndak ada sama sekali yang kita punya, aman lah kita. Itu loh senangnya jadi orang ndak punya apa-apa meninggal. Tuntutan dia. Kalau meninggal banyak harta lu bisa selesai lah. Dia cameh-cameh. Lah Faiz 2 bulan lagi kita sambung. Karena ibu-ibu lu bertanya kan, ibu-ibu ku banyak sebenarnya pertanyaannya apa aja. Apalagi disebut kalau piti huda, piti ambo tadi itu, bangsa itu ya, hanya protes juga. Tidak bisa, kami yang maci satu semua itu tidak bisa. Kalau ada mereka udahnya minjam-minjam lapor dulu ke kami, tidak bisa. Kemudian surat selesai. Apakah benar itu? 2 bulan lagi itu. Iya. Yang kita buat kurikulumnya tuh bisa menyesuaikan dulu itu. Ya. Jangan boleh kaji terus itu. Ya. Bang ya. Pak Li duduk saudara Pak Je. Wali duduk saudara. Nah Bu, baik kita akhiri pengajian kita pada malam ini. Yang tujuannya tadi itu ya, kita mesti clear yang kita miliki, yang kita pakai, yang kita makan, clear kehalalannya. Dan salah satu jeratnya itu tadi, bercampur-campurnya yang kita miliki itu dengan hak orang lain, sehingga itu bisa mengancam kehalalan yang kita miliki, pakai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.